Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Firmansyah dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 22040275 kelas 5A2. Dalam video ini saya akan membahas secara singkat mengenai metode association rules dan forecasting serta fokus pada penerapan association rules dalam analisis data. Langsung saja ke penjelasannya. Metode association rules adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar item dalam kumpulan data besar. Misalnya seperti pola belanja pelanggan. Metode ini sering diterapkan di bidang pemasaran seperti rekomendasi produk. Sedangkan forecasting adalah metode untuk memprediksi tren atau pola masa depan berdasarkan data historis. Dalam video ini, saya akan fokus pada metode association rules. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, association rules adalah metode yang bertujuan untuk menemukan hubungan antar item dalam data. Nah, ada beberapa konsep penting dalam association rules. Yang pertama adalah item set, yang artinya kumpulan item yang muncul bersama dalam transaksi atau dataset. Kemudian ada support, yang maksudnya adalah frekuensi kombinasi item yang muncul di dalam dataset. Kemudian yang ketiga, ada confidence yang merupakan kemungkinan item lain dibeli ketika satu item dibeli. Dan terakhir ada lift, yang maksudnya adalah mengukur sejauh mana kombinasi item lebih mungkin terjadi dibandingkan secara acak. Contohnya, misal dalam data transaksi sebuah toko, jika supportnya buku dan alat tulis sama dengan 30%, artinya 30% transaksi di toko tersebut mengandung buku dan alat tulis. Nah, jika confidence dari buku ke alat tulis 80%, artinya 80% pelanggan yang membeli buku juga membeli alat tulis. Berarti jika ada 10 pelanggan yang membeli buku, maka 8 dari 10 pelanggan tersebut juga membeli alat tulis. Nah, algoritma yang sering digunakan pada metode association rules adalah a priori algorithm, yang mana algoritma ini digunakan untuk mengidentifikasi item set yang sering muncul dan memperhitungkan hubungan antar item untuk menghasilkan aturan. Kemudian, analisis penerapan. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana algoritma association rules dapat membantu strategi pemasaran di perusahaan e-commerce? Nah, jawabannya adalah dengan menemukan pola belanja pelanggan sehingga perusahaan dapat yang pertama memberikan rekomendasi produk yang relevan. Misal, pelanggan yang membeli A sering membeli B. Pelanggan yang sering membeli buku sering membeli alat tulis. Kemudian, merancang promosi seperti bundling produk untuk meningkatkan penjualan. Dan ada juga memperbaiki tata letak toko fisik atau online untuk mempermudah pelanggan menemukan produk terkait. Nah, contoh penerapan di dunia nyata ada banyak, yang saya ambil ada dua. Yang pertama dari Amazon. Amazon menggunakan algoritma association ini untuk merekomendasi produk dengan strategi yang namanya customer who bought this also bought, atau pelanggan yang membeli ini juga membeli apa gitu. Kemudian ada contoh lain dari Walmart yang mana mereka menemukan bahwa pelanggan yang membeli popok juga membeli bir, sehingga uh, mereka menempatkan kedua produk ini berdekatan untuk meningkatkan penjualan.
Kemudian kita lanjut ke studi kasus dan solusi. Semisal ada ada skenario yang mana Anda adalah seorang analis data di perusahaan retail. Setelah menggunakan metode association rules, Anda menemukan bahwa pelanggan yang membeli kopi sering juga membeli biskuit. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa saja sih langkah berikutnya yang dapat diambil oleh perusahaan berdasarkan pola tersebut? Nah, langkah yang dapat kita lakukan setelah analisis adalah pertama, melakukan promosi bundling. Yang contohnya adalah perusahaan menawarkan diskon khusus untuk pembelian kopi dan biskuit bersamaan. Kemudian bisa juga memberikan rekomendasi produk, contohnya di dalam platform online atau e-commerce, yang mana menambahkan rekomendasi otomatis untuk produk biskuit jika pelanggan membeli kopi atau memasukkan kopi ke dalam keranjang. Kemudian penataan rak di toko fisik, yang mana perusahaan data menempatkan kopi dan biskuit dalam satu area untuk mempermudah pelanggan untuk menemukan kedua produk tersebut. Dan yang terakhir, perusahaan dapat melakukan strategi pemasaran, yang mana perusahaan menggunakan data ini untuk membuat kampanye pemasaran seperti sarapan hemat, kopi dan biskuit dengan diskon 10%. Atau sarapan hemat, membeli kopi dan biskuit dapatkan diskon 10%. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya berikan pada slide-slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode association rules sangat bermanfaat dalam analisis data untuk menemukan pola pelanggan atau pola pembelian pelanggan. Keuntungan utamanya adalah membantu perusahaan meningkatkan penjualan melalui rekomendasi dan strategi pemasaran berbasis data. Tantangan utamanya adalah ketika menangani data sebesar, tetapi sudah bisa mengatasinya dengan algoritma seperti a priori, yang mana dapat membantu memproses data dengan efisien. Kemudian, pentingnya metode ini uh, karena dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data di era digital, khususnya dalam bidang pemasaran dan e-commerce. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai metode association rules dan forecasting, serta penjelasan singkat pada penerapan association rules dalam analisis data. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.